Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan hormati Sadatunal Alawiyyin, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya, dan juga kepada asatid, guru-guru yang merupakan penerus dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan guru kita diberikan terus tanpa bosan, diberikan hidayah oleh Allah untuk membimbing kita semua. Amin ya rabbal amin. Allahumma salli ala Muhammad. Falhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa dalam suatu acara yang sangat mulia, yang mana dalam acara ini disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah, disebut nama para salihin, yang mana secara otomatis mengundang rahmatnya Allah. Barang siapa yang terkena rahmatnya Allah, maka dijamin oleh Allah enggak bakal diadab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang tersebut. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kita hidup di dunia ini cuman sementara. Kita hidup ada di dunia ini cuman sebentar. Makanya disabdakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Jadilah kamu hidup di dunia ini bagaikan orang yang asing tanpa tujuan, atau cuman sekedar seperti orang nyebrang. Oh, ningreng nyebrang. Sekejek napa abid? Kejek. Seperti itu juga kehidupan dunia. Seperti menyeberang suatu jalan, entah di tengah-tengah kita ini ditabrak oleh motor, atau ditabrak oleh mobil, atau ditabrak oleh bis, atau ditabrak oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya harapan setiap orang yang menyeberang adalah sukses dalam menyeberang. Kunci kesuksesan daripada menyeberang jalan adalah noleh kanan, noleh kiri. Kalau hidup di dunia seperti nyebrang, ada juga resep suksesnya. Gak sembarangan, gak langsung menyeberang begitu saja menghadapi dunia sehingga nyampe di akhirat. Dikatakan oleh Sahibul Haul yang barusan kita hauli,
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kunci sukses kehidupan dunia, lebih lagi kehidupan di akhirat, itu dua, Pak. Yang pertama, dengan mengerjakan sholat. Sekarang kalau kita lihat sholat ini, dalam bahasa Arab kata para ulama diambil dari kata-kata silah. Apa itu silah? Silah artinya penyambung atau penghubung. Makanya sholat itu menjadi penghubung antara seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sering memanggil Allah, orang yang sering berhubungan dengan Allah, kira-kira akan dekat dengan Allah atau tidak? Dekat atau tidak? Dekat dengan Allah. Makanya Allah itu butuh ditelepon. Allah itu perlu juga untuk kita telepon. Bagaimana cara menelpon Allah? Ningkap pibon. Sering nelpon Allah. Diwajibkan oleh Allah untuk memanggil Allah, untuk menyambung hubungan dengan Allah 5 kali sehari. Dikatakan bahwasanya saking pentingnya sholat, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi sakaratul maut, yang disebutkan pertama kali adalah as-salah. Wasiat Nabi Muhammad ketika sakaratul maut adalah disuruh menjaga sholat. Saking pentingnya sholat, Pak. Penting sholat nih kayu. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat. Lebih-lebih karena sholat itu adalah hal yang diwajibkan oleh Allah. Tapi selain itu ada fadilah-fadilah lainnya. Ada fadilah-fadilah duniawi dan juga ukhrawi. Fadilah yang kita dapatkan di dunia dan juga di akhirat karena sebab sholat ini. Makanya dibilang kunci sukses pertama dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fadilah yang pertama dari mengerjakan sholat, nanti kita akan dapatkan ini ada di akhirat. Apa? Sebab menjadikan hisab seseorang lancar. Hisab seseorang menjadi mulus. Dengan apa? Dengan rajin sholat. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama kali hal yang dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Fa in sholahat sholaha sairul amal. Kalau sholatnya bagus, tidak pernah bolong, kalau sholatnya itu mulus, maka semua amalannya dianggap oleh Allah amalan yang mulus, amalan yang bagus, tidak diteliti oleh Allah hisabnya. Pada etingku sholat tayu. Kalau sholatnya itu rajin, masuk surga. Kalau sholatnya itu banyak bolongnya, langsung sama Allah diberikan daripada adab neraka. Makanya kunci sukses dalam kehidupan akhirat adalah dengan sholat. Mau hisabmu rendah, pengen hisabmu mulus, pengen hisabmu sebentar, jaga sholat kamu. Karena hisab itu, Pak, ya Allah, hisab itu termasuk adab. Bayangkan matahari cuma sejengkal dari kepala, kita dikumpulkan dengan beribu-ribu jutaan daripada umat manusia dari zaman Nabi Adam, dipanggil nama kita dan dipertontonkan amal ibadah kita. Ini hisab, Bu. Dipertontonkan satu persatu amal kita. Tapi apabila sudah dipertontonkan pertama kali sholat dan dilihat oleh Allah sholatnya bagus, yang lain gak dipertontonkan, yang lain tidak dihitung sama Allah, langsung pemasuk surga. Tapi kalau misalnya dilihat sholatnya masih bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak sholat,
maka dilihat amal yang lainnya. Amal yang lainnya menjadi buruk di mata Allah. Fa in fasadat fasada sairul amal. Kalau sholatnya saja bolong, kalau sholatnya saja rusak, maka semua amalnya nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadahnya seakan-akan menjadi hampa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jaga sholat, jaga sholatnya, karena fadilah pertama, hisab itu bisa dipermudah dengan Yang kedua, sholat kalau kita rajin laksanakan 5 waktu saja Pak, Bu, maka sholat tersebut akan menjadikan muka kita penuh dengan cahaya di sisi Allah nanti di hari kiamat. Bahkan ada ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man hafadha ala salawatil khamsah ba'asallahu yaumal qiyamah mumtali'an wajhuhu bin nur. Barang siapa yang sering menjaga sholatnya, selalu menjaga sholatnya 5 waktu, tidak pernah ditinggalkan, dengan wudhu yang benar, dengan adab-adab sholat yang benar, apa yang akan dia dapatkan? Ba'asallahu yaumal qiyamati mumtali'an wajhuhu bin nur. Maka Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan mukanya dipenuhi dengan cahaya. Mukanya menjadi cahaya, glowing. Oning glowing, Bu. Oning kapi, Pak, oning glowing, Pak. Hah? Oning kapi. Hah? Kalau di dunia saja, Bu, Ibu ini terus glowing je. Terus glowing je dunia. Takir melekeli. Melem es glow. Berak setung tak boleh. Apa? Mencuk glow. Semua dibeli. Suaminya dimintain uang, Pak. Terus melekeli. Pak, melem es glow. Pak, melek ini, melek itu. Biar apa? Biar glowing, padahal glowingnya cuma dirasa di dunia. Kalau sudah mati, glowing tersebut tidak ada harganya. Mungkin ngabi 1 kilo keli, tidak mungkin ada harganya bagi munkar nakir, Bu. Hah? Kalau cuma di dunia glowingnya, maka nggak ada hasilnya. Karena dunia tadi seperti orang nyebrang, sekejap, ya Allah. Tapi kehidupan di akhirat itu selama-lamanya. Kalau mukanya glowing di akhirat, bangga. Glowing di akhirat nggak pakai keli, Bu. Tanganku ya mes glow. Gue apa? Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Gak bahaya ta? Wangku ya aing jan. Rekene siram mbek malaikat, Bu. Pun terus glowing nang akhirat nggo ya, Pak? Nggo salat, nggo wudu, tepak. Ning nggo aing siram mbek malaikat ki pian. Resep glowing di akhirat adalah memperbanyak sholat. Ya mun sholat ya berarti yang kuiwu wudu. Paham ki Pak? Jadi kalau istrinya minta belikan MS Glow, minta melagi Kelly, kasih syarat. Melakin Kelly, king sholat bebenyak. Nah, kenapa? Karena saya mau cinta kita dunia dan akhirat. Karena saya mau cinta kita glowing dan kamu glowing di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, terus tak terus binin glowing dunia akhirat? Hah? Terus tak terus? Terus kabeh. Makanya kalau minta belikan Kelly, kalau minta belikan MS Glow, kosmetik dan lain sebagainya, kasih syarat, Pak. Suruh untuk menjaga
sholat. Ibu-ibu juga tuh Bu, jangan cuman minta keli Bu, tapi tidak menjaga sholat. Oleh karenanya sungguh beruntung orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, mukanya mumtalian binurillah, dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ancamannya juga, tapi bagi orang yang meninggalkan sholat ada ancamannya. Waman dayya'as shalah ba'atsallahu yaumal qiyamah ba'athahullahu yaumal qiyamata ma'a zumrati fir'aun. Bagi orang yang meninggalkan sholat nanti dibangkitkan oleh Allah bersama rombongannya Fir'aun. Jadi umatnya Fir'aun apa umatnya Nabi Muhammad? Pengen jadi umatnya Nabi Muhammad apa Fir'aun? Sholat. Allahumma Muhammad. Terus yang ketiga, sebab ketiga, fadilah ketiga daripada mengerjakan sholat. Ini adalah yang kita dapatkan di dunia. Kalau dua tadi kita bahas di akhirat, manfaatnya kita dapatkan di akhirat. Tapi sekarang yang ketiga didapatkan di dunia. Apa? Orang yang rajin sholat rezekinya ditambah oleh Allah. Orang yang rajin sholat, menjaga sholatnya, rezekinya dicukupi oleh Allah. Ini janji Allah Bu, janji Allah nih Pak, dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Kami enggak pernah menanyakan atau meminta rezeki dari kamu, enggak. Kami enggak minta bayaran kata Allah. Bahkan kami yang memberikan kalian rezeki. Kami yang akan mencukupi rezekimu kalau kamu sholat. Ini termasuk daripada amalnya Nabi Muhammad Bu. Nabi Muhammad SAW ketika keluarganya itu mengeluh, ya Rasulullah belum makan 2 hari. Ya Rasulullah kami ini belum merasakan daripada makanan 2 hari ini ya Rasulullah, rezeki sedang sempit. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Menyuruh keluarganya untuk sholat, menyuruh keluarganya memperbanyak sholat. Karena sholat dapat melancarkan rezeki. Jadi barang siapa orang yang mampu untuk menjaga sholatnya, maka Allah yang mampu dan maha mampu untuk menjaga kecukupan rezekinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang keempat, fadilah daripada sholat, dikatakan bahwasanya orang yang menjaga sholatnya, walaupun orang tersebut termasuk orang yang jelek, termasuk bajingan, tapi tetap menjaga sholatnya, maka masih ada kemungkinan dia untuk taubat dan husnul khotimah. Sebajingan-bajingannya bajingan, kalau masih menjaga sholatnya, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bakal diberikan hidayah dan taubat di akhir hayatnya sehingga dia husnul khotimah. Ini harapan kita semua Bu, harapan kita semua Pak, husnul khotimah ini. Siapa yang nyangka? Siapa yang nyangka bakal kita ini husnul khotimah? Kita nggak bisa memilih jalur hidup dan kematian kita Pak. Kalau kita sudah husnul khotimah, walaupun amal kita sebelumnya jelek, masuk surga. Kalau amal kita baik, sebelumnya amal kita baik, sekali saja mengerjakan daripada amalan yang buruk, kemudian orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan yang jelek, maka orang tersebut masuk nerakanya Allah.
Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakunu bainaha wa bainahu illa dira'. Ya? Ada di antara kalian orang yang mengerjakan amalan baik. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian orang tersebut seakan-akan sudah jadi orang yang ahlul jannah. Seakan-akan orang tersebut sudah dekat sekali dengan surga. Wa yasbiqu alaihil kitab, ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Maka sekali saja dia melaksanakan daripada amal orang neraka, amal yang jelek, amal yang buruk berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati dalam keadaan maksiat, fayadkhuluha, maka dia masuk kepada nerakanya Allah. Wal iyadu billah. Mati su'ul khatimah. Wa inna ahadakum, sebaliknya, la ya'malu bi amali ahlin nar hatta yakunu bainaha wa bainahu illa dira'. Ada di antara kalian juga, kata Nabi Muhammad, orang yang melaksanakan ibadah, orang yang melaksanakan maksiat. Orang yang melaksanakan maksiat setiap hari, maksiat, bajingan. Ya matein orang, ya ngecok, ya segala macam, pokoknya bajingan lah. Kemudian dia ini dapat hidayah dari Allah, bertaubat, fayamalu bi amali ahlil jannah, kemudian dia berbuat taat kepada Allah, dia kemudian beribadah kepada Allah dalam taubatnya, kemudian dia mati, fayadkhulul jannah, orang tersebut masuk ke surga. Makanya kalau mau husnul khotimah seperti ini, meskipun sebelum-belumnya kita ini bukan termasuk orang yang baik, tapi kalau mau husnul khotimah, jaga sholat. Kenapa? Kalau orang menjaga sholat masih ada peluang untuk husnul khatimah. Ini bab sholat. Kunci sukses kehidupan dunia tentang sholat. Ada lagi kunci sukses? Ada. Kunci sukses yang kedua dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini tidak kalah penting ini. Apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sahabat Ibn Abbas, beliau adalah seorang sahabat ahli tafsir Al-Quran. Beliau ini didoakan oleh Rasulullah, Allahumma allimhu fid din wa allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibn Abbas ini sebagai orang yang tentang agama, dan jadikan dia orang yang faham dengan takwilnya Al-Quran. Doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibn Abbas. Kemudian Ibn Abbas memberikan penafsiran daripada ayat Al-Quran. Beliau menyoroti, memberikan sorotan, memberikan garis bawah kepada beberapa ayat. Apa yang beliau katakan? Di Al-Quran itu ada 3 amalan yang selalu bergandengan. Di Al-Quran itu ada 3 amalan yang selalu bergandengan, kata beliau. Ketika dua-duanya dikerjakan, maka kedua-duanya menjadi sah. Kedua-duanya berbuah pahala. Tapi kalau salah satu ditinggalkan, yang satunya walaupun dikerjakan maka akan batal pahalanya, maka akan sia-sia. Apa? Yang pertama, kata Ibn Abbas, Allah selalu membarengkan kalimat zakat ada pada sholat. Allah membarengkan kalimat zakat ada pada sholat. Ketika Allah mengatakan, ya, wasta'inu wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikan sholat dan bayar zakat. Orang yang sholat gak bayar zakat sia-sia. Kenapa? Sholat dan zakat gak bisa dipisah, harus selalu bergandengan, harus selalu nyambung. Orang yang mudah sholat yang tak zakat sia-sia, Bu. Sia-sia, Pak. Gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah membarengkan taat dengannya
taat dengan Allah dibarengkan dengan taat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ati'ullaha war rasulah. Taati Allah dan taati Rasulnya. Ketika kamu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, bahkan ingkar dengan suatu sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, maka hal tersebut dapat membatalkan yang pertama tadi, yaitu taat dengan Allah. Taatmu kepada Allah sia-sia. Kenapa? Karena kamu tidak taat dengan Nabi Muhammad. Ini yang kedua, digandengkan oleh Allah antara taat dengan Allah dan taat dengan Rasul. Yang ketiga, Allah membarengkan antara syukur kepada Allah. Allah membarengkan syukur kepada Allah dan juga syukur terhadap kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, anishkurli wali walidaika. Syukur kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kepadaku dan syukur kepada kedua orang tuamu. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah setiap hari, kamu beribadah kepada Allah, tapi kamu uguqul walidain, tapi kamu termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua, maka percuma. Kenapa dibilang seperti itu? Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Bayangkan Rasulullah dulu itu pernah ngumpulkan para sahabatnya untuk jihad fisabilillah, perang. Yang mana jihad ini pahalanya sangat besar, Pak. Dan diwajibkan bagi setiap muslim, setiap rumah itu harus ada yang ikut jihad, wajib. Ketika Rasulullah mengumandangkan perang, para muslimin datang berbondong-bondong kepada Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan ada satu sahabat datang dari Yaman. Bayangkan Pak, Bu, Yaman ini kalau dibandingkan Mekah jaraknya sangat jauh. Naik pesawat itu 2 jam, 2 jam setengah naik pesawat. Kalau zaman dulu belum ada pesawat, naiknya kuda atau unta, bisa berjalan berhari-hari. Dari Yaman berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, ke tempatnya Rasulullah SAW, sembari mengucapkan, ya Rasulullah, saya ingin ikut perang bersamamu. Saya dengar kamu saya dengar Anda sedang mengumpulkan daripada pasukan, masukkan saya sebagai pasukanmu. Apa jawaban Rasulullah? Alakal walidah, kamu punya ibu? Naam, engki. Alakal walid, kamu punya bapak? Kata Rasulullah SAW. Faqala na'am, engki. Hal adzina laka fil jihad, apakah keduanya memberikan izin kepadamu untuk jihad? Qala la. Orang tersebut mengatakan, enggak. Kedua orang tua saya tidak menginginkan saya untuk berangkat jihad, tapi semangat saya untuk jihad di jalannya Allah sangat besar. Karena saya tahu pahalanya besar, kalaupun mati syahid masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Irji ila walidaika, kembali ke kedua orang tuamu. Kembali kamu ke kedua orang tuamu. Fasta'dzin minhuma, minta izin dulu sama keduanya. Baru kalau kamu diizini berangkat lagi ke sini. Kalau kamu diizini baru ikut jihad. Ini Rasulullah SAW sangat menghargai daripada kedua orang tua. Karena perintah tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala, aniskurli wali walidaik. Bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian Ibn Uyainah,
seorang ulama memberikan daripada komentar tentang pernyataan Ibn Abbas ini. Apa komentar beliau? Orang yang sholat 5 waktu, tadi pembahasan sholat kan, orang yang sholat 5 waktu itu disebut dengan orang yang syukur kepada Allah. Orang yang sholat 5 waktunya dijaga, orang tersebut baru dikatakan orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berbakti kepada orang tua, maka orang tersebut dikatakan syukur kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada orang tua, wajib kita mendoakan dan wajib kita berbakti. Kalau yang sudah tidak ada orang tuanya, tetap wajib kita mendoakan. Para salaf mengajari kita, ulama-ulama terdahulu Bu mengajari kita, kalau habis adzan, kalau habis mendengarkan adzan itu baca doa. Hafal kabeh doa adzan, hafal? Apa? Astaghfirullahaladzim. Apa? Ada siapa ini? Setelah doa adzan, skip sudah doa adzan. Apal kabeh iki belajar ke Habib Hasan. Belajar nanti ke Habib Hasan. Apa doa adzan? Allahumma rabb hadhihi da'watid. Apal kabeh king pamelupah. Allahumma rabb hadhihi da'watid tammah wassalatil, dan seterusnya sampai habis. Ditambahi Bu. Kata para salaf, akhirnya ditambahi apa? Rabbighfirli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani. Diamalkan. Ya. Kenapa orang yang membaca doa ini setiap habis adzan, maka dia termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalannya para salaf, amalannya ulama terdahulu. Bagaimana mereka itu sangat menjaga terhadap orang tuanya. Sampai dikatakan Sahibul Hol ini barusan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu dengan ibunya sangat menjaga hubungan antara anak dan ibunya. Sampai dikatakan bahwasanya kalau ibuku masih hidup, saya punya uang, saya nggak bilang itu uang saya. Uang yang saya punya bukan saya bilang uang saya, meskipun saya dapat dari hasil bekerja. Uang tersebut saya katakan ini milik ibuku. Diberikan semuanya ke ibunya. Dapat 1 juta diberikan ke ibunya Bu. Ya Bu, alhamdulillah Bu, ibu dapat uang 1 juta selama hidup ibunya. Dan beliau sering jalan bergandengan dengan ibunya. Setiap ketemu ulama, setiap ngelihat ulama, ibunya mengatakan, saya doakan kamu nak jadi seperti ulama itu, jadi seperti kiai itu, jadi seperti Habib itu. Tugasnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi cuman amin, amin. Akhirnya berkat doa ibunya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjadi wali kutub, wali min auliyaillah yang tersebar ilmunya kemana-mana. Bahkan maulidnya ini sudah dibaca oleh jutaan manusia, baik itu dari Arab ataupun Asia Tenggara ataupun Asia Tengah bagian Cina dan juga Jepang ataupun orang Eropa dan Afrika, semuanya kenal dengan maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Berkahnya siapa? Doa orang. Makanya jangan diremehkan daripada kedua orang tua ini, karena Allah selalu menggandengkan antara syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga syukur dengan kedua orang tua. Diamalkan
tadi amalannya insya Allah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu diberikan julukan dengan orang yang berbakti dengan kedua orang tua. Bacalah Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, kemudian akhirnya diberikan kama rabbayani shaghira. Kapan? Setiap habis baca doa adzan. Setiap habis baca doa adzan. Ada adzan di sini. Banyak. Nah, baca terus lah. Ini adzan, baca doa adzan, baca Rabbighfirli. Ada adzan, dojo adzan. Nah, baca boleh. Yang barat adzan, baca boleh. Boleh saya lauk na beb. Adzan kia beb, keding gula beb. Ya baca boleh. Semakin banyak dibaca, semakin banyak pahala. Pendet beb, ya sekalian. 1 kali saja. Pilih yang mana, tapi jangan sampai ditinggal. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.